Hai, welcome to Teknobi. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara jualan di bisnis online tanpa perlu banting-bantingan harga. Nah, hari ini saya akan bahas sesuatu yang menurut saya sangat krusial ya. Ini foundation banget dan semuanya saya rasa perlu dengar. Oh ya, jangan lupa juga ya, Anda nonton video ini dari depan sampai belakang ya. Jadi jangan stop, karena kenapa? Biasanya ada insight-insight kecil yang di tengah-tengahnya ini mungkin Anda bisa dapat ya. Saya nggak tahu di mana, tapi saya akan coba share sebisa saya. Oke? Nah, kita akan mulai sekarang. Gimana sih caranya bangun online bisnis ya tanpa perlu banting-bantingan harga? Nah, ini yang repot. Karena kenapa? Kebanyakan orang berpikir bahwa bisnis online itu harganya harus murah. Betul apa betul? Ya kan? Kalau Anda misalnya jualan di marketplace, Anda harus langsung dibandingkan. Ya. Kadang-kadang bedanya hanya 2.000, 5.000, orang sudah pindah. Nah, tapi ada ternyata ya bisnis online yang tidak perlu banting-bantingan harga seperti itu. Nah, gimana caranya? Oke, sebenarnya ada satu filosofi yang mendasari ini semua. Filosofinya ya ini, catat baik-baik. Filosofinya adalah bagaimana caranya mempercantik diri ya agar orang datang dengan sendirinya. Jangan Anda yang memanggil-manggil orang untuk datang. Bisa paham? Jika Anda adalah seorang wanita cantik, yang Anda perlukan hanya mempercantik diri. Anda bersolek, pakai baju yang bagus, pakai parfum, dan just stay. Oke? Begitu Anda ke party ya di kolam yang tepat ya, orang pasti pada mau berdekatan dengan Anda. Pasti pengen tahu Anda itu siapa. Oke, itu adalah cara yang terbaik. Nggak mungkin kan gadis cantik ini, dia udah bersolek, dandan cakep-cakep, pakai baju yang bagus, kemudian di party dia sendiri kenalan sama orang lain. Hei, nama saya ini, nama saya itu. Nggak ada ceritanya tuh, nggak ada kayak gitu. Oke, jadi Anda bisa paham ya. Oke, di sini bedanya. Gimana caranya Anda bisa memenangkan persaingan tanpa perlu banting-bantingan harga? Anda perlu bangun yang namanya brand. Brand ini ada 3 macam ya. Ada bisa produk brand, ya, misalnya seperti susu bendera, Texosro, dan lain sebagainya. Ada juga store brand. Store brand ini misalnya seperti Uniqlo, Miniso, ya, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian ketiga adalah personal branding. Ya, misalnya saya sendiri di sini personal branding, dan kemudian ada juga Pak Chandra, ya kan, itu personal branding. Nah, apa keuntungan dari membangun brand ini secara keseluruhan? Brand adalah suatu aset. Ya, saya ulang lagi. Brand adalah suatu aset. Aset apa? Aset intelektual. Ya. Banyak sekali orang yang jualan online, dia tidak bangun brand. Jadi yang penting harga murah, jualan banyak. Oke? Hari ini jualan ini, kemudian minggu depan atau bulan depan dia cari produk lain lagi, dia jual lagi. Ya. Intinya cuma begitu. Cuma cari barang jualan, cari barang jualan, cari barang jualan, dan tidak pernah bangun brand. Oke, ini bahaya. Karena kenapa? Orang tidak akan mencari Anda. Orang nyarinya barangnya. Orang cari barang yang murah. Dan begitu Anda sudah tidak punya apa yang orang cari, dia tidak akan mencari Anda. Anda mungkin pernah dengar brand yang namanya Miniso. Ya, Miniso ini kalau Anda cek misalnya di mall-mall ada, ya kan? Nah, dia ini membangun brand harga murah tapi kualitasnya yang lumayan. Oke. Dan yang lucunya lagi, brand ini dibangun dengan dasar bahwa brand ini adalah brand Jepang. Padahal sebenarnya brand ini bukan brand Jepang. Bahkan di Jepang sendiri nggak ada. Oke. Ini adalah brand dari China. Oke, tapi mereka marketingnya, brandingnya sedemikian bagusnya, jadi orang beranggapan ini barang Jepang. Karena kenapa? Barang Jepang selalu diasosiasikan dengan barang yang kualitasnya bagus. Misalnya suatu saat Miniso menjual barang yang murah dan Anda beli, Anda suka, oke? Anda mungkin tidak ingat dengan barangnya, tapi Anda ingat dengan brandnya. Jadi next time dia mau jual barang yang lebih mahal, nggak ada masalah, karena yang Anda ingat adalah merek yang tersebut. Sama seperti Anda, ya. Jika Anda jualan bisnis online, yang penting adalah brandnya dulu, oke? Anda bisa jual barang murah atau mahal atau diskon, tidak peduli. Tapi Anda bisa diasosiasikan dengan brand tersebut. Sehingga jika Anda orang mencari barang sesuai dengan kategori tersebut, yang diingat adalah brand Anda duluan. Anda membangun komunitas. Bangun komunitas ini sangat penting. Karena kenapa? Bangun komunitas ini sama dengan membangun orang-orang yang senang. Bukan hanya senang, tapi mungkin fanatik dengan produk Anda. Contohnya, misalnya, Anda pengguna Canon atau Anda pengguna Nikon, oke? Nah, ini adalah 2 brand yang berbeda. Nah, para penggunanya sendiri ini sangat fanatik dengan produk ini. Dia beli produk ini, dia sudah yakin hasilnya pasti seperti ini, dan mereka akan bela mati-matian. Dan membangun komunitas ini sangat penting karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali akan membeli produk Anda. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali mau mereview produk Anda dan men-share produk Anda ke orang lain. Dan juga
komunitas ini mereka biasanya tidak selalu price sensitive, ya kan? Karena kenapa? Misalnya contohnya Apple, ya. Apple itu dari tahun ke tahun harganya tidak lebih murah, oke? Bahkan tambah naik. Tapi apakah itu mengurangi orang yang beli? Tidak, oke? Karena kenapa? Mereka sudah sangat percaya dengan brand ini dan mereka dengan senang hati merekomendasikan produk tersebut ke teman-teman mereka yang lain. Saya harap video ini bermanfaat untuk Anda, bisa memberikan insight yang baru, dan saya doakan juga supaya bisnis online Anda tambah sukses dan tambah banyak pembelinya. Oke? Jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini, dan kemudian berikan komen below jika Anda ada ide-ide, ya, topik apa yang perlu saya bahas untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa cek 2 video di sebelah ini yang saya yakin Anda pasti suka. Oke? Salam sukses, salam hebat luar biasa.